semua. Selamat pagi, siang, dan sore buat kita semua yang sedang mendengarkan podcast ini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Aku Rosiani bareng. Aku Melani Parella, kami adalah mahasiswa S1 Program Studi Biologi FMIPA Universitas Udayana tahun 2021. Peran mahasiswa dalam pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan adalah topik yang akan kita bahas nih teman-teman. Sebelum kita bahas peran mahasiswa, kayaknya kita perlu kenali SDGs dulu nih, buat para pendengar yang mungkin ada yang kurang tahu. Iya Ros, bisa kamu jelasin dulu deh. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, SDGs ini secara garis besar memuat isu sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Isu-isu itu pun yang jadi tujuan dari SDGs. Contohnya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan 12 tujuan lainnya. Bener Ros, Indonesia sendiri mengusung tema Mengubah Dunia Kita Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dengan SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target ini diharapkan dapat mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan untuk 15 tahun ke depan. Nah, mumpung aku lagi ditemenin kamu nih, pendidikan berkualitas kan termasuk dari tujuan SDGs nih. Menurut kamu, peran yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa apa aja sih? Dari segi kamu dulu deh. Peran dari mahasiswa ya? Menurut aku, peran mahasiswa tuh banyak. Buat tujuan dari STGS, pendidikan berkualitas itu sendiri emang bukan dari tenaga pengajar aja. Kita sebagai mahasiswa dianjurkan untuk bisa aktif dalam berbagai kegiatan. Jadi dari sana kita bisa mengasah soft skill dan hard skill kita. Contohnya ya, kamu bisa ikut debat, perlombaan, seminar, relawan. Pokoknya tempat atau kegiatan di mana kamu tuh ngerasa berguna gitu. Wah, bener banget. Dari kegiatan-kegiatan kayak gitu emang bikin kita nambah wawasan juga ya. Jadi kita nggak buang-buang waktu untuk scroll Instagram, TikTok, sama Twitter aja ya. Nah, betul. Kita tahu ya, mahasiswa udah bukan siswa biasa lagi. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki pemikiran tinggi dan kritis untuk memajukan bangsa. Mahasiswa itu agen perubahan. Dari fungsi dari agent of change itu ya, diharapkan kehadiran mereka dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Peran mahasiswa sebagai agent of change juga diibaratkan sebagai model perubahan, model untuk mengubah arah, mengubah gagasan yang tertinggal menjadi maju, mengubah yang tidak berilmu menjadi berilmu, dan masih banyak lagi tentunya. Jadi, mahasiswa tidak hanya diam saja dan tidak hanya berpangku tangan. Mahasiswa merupakan pengganti pemimpin dan penerus bangsa Indonesia di masa depan. Kita sebagai mahasiswa juga punya potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Mahasiswa sebagai generasi muda yang mempunyai sifat selalu ingin tahu, rasa penasaran yang tinggi, dan kemauan belajar yang besar membuat kita berpotensi untuk mendukung tujuan 4 dari SDGs ini, yaitu pendidikan yang berkualitas. Kontribusi pun juga bisa dimulai dari hal sederhana. Kita mahasiswa sekaligus generasi muda bisa berkontribusi pada semua indikator dalam SDGs. Salah satunya di bidang pendidikan. Contohnya kita punya nih banyak buku yang masih layak pakai, tapi kita udah gak butuh buku itu lagi. Nah, dari sana kita bisa membagikan buku-buku itu kepada adik-adik ataupun orang lain yang membutuhkan. Bener banget. Apalagi kalau kita membentuk suatu tim khusus, kita bisa nih buat perpustakaan gratis dan membuka donasi buku bekas yang masih layak baca untuk kita bentuk perpustakaan itu. Jadi secara nggak langsung kita turut meningkatkan kualitas pendidikan di luar lingkungan sekolah. Setuju sama kamu, Mel. Dari kontribusi yang sederhana, selanjutnya kita bisa mengembangkan ide kita ke hal-hal yang lebih kompleks. Di universitas kita sendiri, Universitas Udayana, ada banyak sekali kegiatan yang bisa menjadi wadah kita untuk mengembangkan bakat, minat, maupun ide-ide yang kita punya. Kegiatan itu seperti organisasi tingkat universitas, organisasi tingkat fakultas, organisasi tingkat prodi, UKM, maupun kegiatan lainnya. Setuju.
Mahasiswa juga perlu mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di kampus. Selain berguna untuk mendapat relasi yang lebih luas, kita juga bisa mendapat ilmu-ilmu baru yang mungkin tidak kita dapatkan di kelas. Yap, kita sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan harus punya gebrakan besar dalam menciptakan inovasi di masa sekarang. Di era yang serba digital seperti sekarang ini, kita selalu dituntut melakukan banyak hal secara cepat dan tepat. Begitupun di bidang pendidikan, kita harus bisa menciptakan suatu inovasi yang dapat memperbaiki sistem pendidikan di negeri kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah, sebagai agent of change, dalam kesempatan ini kita bisa melakukan inovasi dalam menciptakan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang lebih kreatif dan menyenangkan. Misalnya, kita membuat suatu aplikasi untuk kelas online dengan fitur yang lebih menarik tentunya. Contohnya media pembelajaran yang bertema seperti game ya. Biasanya yang seperti itu bisa menambah minat dan semangat para pelajar dalam mengikuti pembelajaran online kan? Nah, iya Mel, dengan inovasi-inovasi yang seperti itu, kita tentunya bisa semakin memajukan pendidikan walaupun di tengah pandemi juga. Tapi kembali lagi kepada pribadi tiap orang ya. Nah, kalau kamu sendiri, gimana dalam kondisi sekarang ini nih? Di masa pandemi yang serba online ini, kamu ngerasa produktif atau enggak? Kalau aku ya, di kondisi yang serba online ini, beberapa aktivitas yang dijalani juga jadi banyak tertunda. Aku sebagai mahasiswa juga ngerasa tingkat kemalasan aku tuh makin meningkat. Tapi aku punya tips-tips nih biar bisa tetap produktif di era pandemi kayak gini. Wah, boleh tuh bagi-bagi tipsnya dulu. Jadi aku pakai sistem SKS, bukan satuan kredit semester, bukan sistem kebut semalam juga, apalagi sebuah kasih sayang. Jadi SKS itu susun tujuan, kerjakan berikutnya, setelahnya evaluasi. Nah, kalau aku mau tetap produktif, aku bakal ingat tujuan aku itu apa. Kalau mau bisa dibuat list juga. Itu biasanya jadi motivasi aku buat bisa terus produktif bahkan di masa pandemi kayak gini. Terus kerjakan berikutnya. Udah pasti nih, kalau kita susun tujuan dan gak dikerjain, gak berguna juga kan? Dan yang terakhir, setelahnya evaluasi. Di sini aku tuh menilai selama aku menjalani prosesnya sendiri, hal-hal tambahan apa aja yang aku dapat, aku ada kemajuan gak? Jadi, aku menilai diri sendiri supaya nanti bisa aku perbaiki. Kayak gitu, Ros. Wah, bisa ya. Mungkin aku juga bisa coba buat terapin itu biar makin produktif di masa pandemi ini ya. Karena sebagai mahasiswa, aku tentunya mau ambil bagian dalam kemajuan pendidikan. Nah, karena udah cukup lama kita bincang-bincang nih Mel. Semoga pembahasan kita tadi udah cukup buat para pendengar di luar sana ya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Tadi pagi ketemu mantan, sayangnya udah bawa pasangan. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain waktu ya.